ini KPK, lembaga yang memberantas korupsi, terus kemudian bermasalah dalam penanganan kasus korupsi. Maksudnya bukan bermasalah, tapi berbuat korupsi sendiri. Itu pasti berjamaah ketika sudah diketahui secara umum di level seluruh pegawai staf di rutan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Salam integritas. Alhamdulillah hari ini kita di tempat yang berbeda. Tetap saja kita bincang-bincang terkait dengan masalah integritas, masalah anti korupsi. Kali ini kami atau kita sempat berbincang dengan Ketua IM57. Praswat Nugraha. Praswat Nugroho apa Nugraha sebenarnya? Nugraha. Kalau Nugroho kan bisa jadi namanya hampir mirip kan ya. Iya. Gimana? Aku manggilnya Abung ya. Iya. Abung gimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah sehat-sehat Bang Novel. Selamat siang. Alhamdulillah. Ini kita ini beberapa hari lalu baru mendengar soal putusan dari Dewan Pengawas. Iya. Dewan Pengawas itu memutuskan katanya ada dua hal terkait dengan dua-duanya masalah laporan terhadap Firly Bahuri. Itu yang 57 bukan yang melapor diantaranya? Ya. Kita kan yang melapor ya? Mungkin saya flashback sedikit, Novel. Tanggal 10 April 2023 itu kita bersama dengan teman-teman koalisi masyarakat sipil, bersama dengan mantan-mantan pimpinan KPK, sama dengan tokoh-tokoh, profesor, guru besar anti korupsi dan lain-lain dari seluruh Indonesia. Kalau tidak salah lebih dari 50 tokoh nasional dan dari seluruh Indonesia yang waktu itu bergabung. Itu menghadap ke Dewan Pengawas KPK di gedung C1 Kuningan. Kita membawa berkas laporan berikut alat bukti dari beberapa perkara yang melibatkan dugaan pelanggaran etik yang melibatkan Firly Bahuri. Nah, laporan tersebut yang itu kalau tidak salah itu lebih dari 80 halaman tuh. Itu ini asal kebocoran. Betul. Dan dari sama Bang Endar dan beberapa tindak pidana lainnya. Berarti ada beberapa. Cuma sekedar kode etik, ada beberapa perbuatan dilakukan oleh satu orang. Dia konkursus kan sifatnya kan, Bang. Nah, itu tiap lembarnya itu sudah kita susun sedemikian rupa sesuai dengan standar penyidikan KPK pada saat itu. Pelapornya penyidik. Pelapornya penyidik. Dan perlu diketahui juga sebelumnya Bang Endar juga sudah duluan melaporkan Firly Bahuri. Jadi Bang Endar ini dimaksud adalah direktur penyelidikan ya. Nah, direktur penyelidikan KPK sudah menyusun sedemikian rupa laporan beserta alat buktinya. Yang digunakan oleh standar KPK hari ini, direkturnya sendiri yang melakukan pelaporan, dan kita, para penyidik-penyidik senior, termasuk Bang Novel dan teman-teman, itu juga sudah menyusun sedemikian rupa, Bang. Lebih dari 80 halaman alat bukti kronologis 5W1H, ya, Bang. Seluruh unsur-unsur pidananya, bahkan tidak hanya sekedar kode etik, tapi juga pidananya. Nah, hari ini dinyatakan dengan tiba-tiba sudah cukup bukti ya. Kita bingung standar apa yang dipakai itu. Iya, Bang Novel. Saya juga bingung standar yang digunakan standar apa. Karena begini ya. Melihat pelaporan yang dilakukan oleh Bang Endar. Bang Endar kan melaporkan kurang lebihnya nih ya, walaupun saya nggak baca detail ya. Itu kan yang dilaporkan adalah perbuatan pimpinan KPK. Dalam hal ini kemungkinan besar yang dilaporkan adalah Firly Bahuri yang dilaporkan yang bertindak sewenang-wenang. Karena apa? Memberhentikan direktur tanpa mekanisme yang dibenarkan dalam aturan-aturan formal di KPK. Dan yang kedua adalah masalah kebocoran dokumen. Saya ingin mengkaitkan dua hal itu, Abung. Kurang lebih ya dari informasi yang saya dapatkan bahwa kebocoran dokumen itu diketahui pada saat penggeledahan yang dilakukan di Kementerian SDM. Penggeledahan itu dilakukan tanggal 27 Maret kalau nggak salah. Tanggal 29 Maret, ini kalau bicara timeline ya, 29 Maret Kapolri itu membuat perpanjangan untuk Brigjen Endar untuk melanjutkan masa pekerjaan di KPK sebagai direktur penyelidikan, karena memang mekanisme tiap tahun ada surat ya kalau nggak salah. Tanggal 30 Sekjen KPK tentunya atas
perintah atas bisikan atau arahan atau apa ya dari pimpinan KPK gitu ya. Betul. Terus kemudian dilaksanakan lah, walaupun mestinya sekjen kan pegawai pimpinan tertinggi kepegawaian di KPK. Dan kemudian dibuatlah pengembalian. Saya kok melihatnya tanggal 27 sama tanggal 30 itu ada kaitan, Bung. Kenapa? Tanggal 27 itu ditemukanlah adanya kebocoran. Dan waktu itu dari rekaman yang beredar, saya juga lihat itu di media sosial, itu orang yang dikonfirmasi mengatakan nama Firly Bahuri. Betul. Ya kan? Betul. Dan yang kedua adalah dokumen-dokumen yang bocor itu mengkonfirmasinya ya ke direktur penyelidikan. Artinya dia orang paling tahu soal dokumen itu. Tanggal 30 dihentikan. Harusnya melihat dari 2 pelanggaran kode etik tadi, kebocoran itu pelanggaran kode etik berat, bahkan bisa pidana. Kenapa saya katakan bisa pidana? Karena toh juga Polda Metro sudah penyidikan itu perkaranya. Artinya Polda Metro sudah meyakini ada pidana di situ. Betul. Dan yang kedua adalah terkait dengan masalah perbuatan maladministrasi atau sewenang-wenang yang dilakukan yang memberhentikan. Jadi dari 2 itu kemudian masih dianggap nggak cukup bukti baik masing-masing ataupun ada kaitan. Iya, Bang. Gila saya pikir. Yang harus kita garis bawahi juga, Bang, ya, bahwa dokumen yang bocor itu adalah sprenidik OTT, Bang. Bukan cuma sprenidik, laporannya, isi substansinya, OTT, isi substansi dan juklat-juklisnya OTT. Jadi kalau ketika kemudian sempat dijawab oleh pihak KPK saat itu bahwa sprenidik bukanlah rahasia. Betul kalau yang terbuka. Tapi kalau sprenidik OTT, ketika Anda ingin ditangkap terus itu dikasih tahu surat penangkapannya. Bahwa Anda akan ditangkap. Ini kan serius sekali, paradoks. Jadi ini sesuatu yang konyol kalau kita ngomong bahwa itu nggak rahasia kok, disebarin aja. Ya tidak akan pernah terjadi transaksi suap menyuap. Ada jawaban begitu? Pernah. Dari Dewas menjawab bahwa bukan dari Dewas, dari pihak, secara lisan yang disampaikan. KPK kemudian secara lisan menyatakan bahwa sprenidik itu bukan tidak ada pelanggaran di situ. Sebelum Dewas menyatakan tidak ada pelanggaran. Jadi dari sisi KPK sendiri itu menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran karena sprenidik bukanlah rahasia, bukan masuk dalam klasifikasi dokumen rahasia. Dia lupa untuk menyatakan bahwa itu sprenidiknya OTT. Pak, bukan sprenidik terbuka, panggilan dan lain-lain. Tapi begini juga, Bung. Coba lihat beberapa waktu yang lalu. KPK men-spin itu, membuat framing lah saya katakan. Kenapa? Kemudian dikatakan bahwa seolah-olah perkaranya adalah tunkin. Ya kan, tunkin. Betul. Terus kemudian ditahanlah ada 9 atau 10 tersangkanya. Setelah ditahan dikatakan bahwa tuh nggak terhambat tuh perkaranya. Ini kebohongan. Betul. Perkaranya itu adalah perkara dugaan suap terhadap IUP. Dan perkaranya itu sampai sekarang tidak kemudian terjadi tidak OTT. Ya, tidak terjadi OTT-nya, Bang, karena sprint penangkapannya sudah bocor. Gimana mau tangkap orang yang mau ditangkap nggak akan pernah melakukan transaksi karena dia sudah tahu akan ditangkap. Dan sebenarnya resikonya itu bukan sekedar masalah operasi gagal. Atau kemudian ada pihak yang bisa berbuat korupsi karena kalau bocorkan kan masa aja gratis. Bocorkan pasti adalah imbalannya kan gitu kan. Transaksionalnya itu, Bang. Saya yakin itu ada dan beberapa kasus sebelumnya terjadi dengan itu dipakai untuk mencari uang untuk memeras atau menerima suap kan gitu. Yang lebih parah lagi adalah resiko terhadap pegawai KPK yang turun ke lapangan. Kalau terus kemudian itu bocor, dia bisa ditungguin atau dikerjai di lapangan dan itu sangat beresiko buat pegawai KPK. Dan sudah beberapa kali kita saat itu kan, Bang, ya, bahkan mungkin Bang Novel mengalami sendiri, saya juga mengalami saat kita mau OTT terus dibocorkan, lalu kita bahkan ancaman pembunuhan, bahkan hampir dilakukan mencelakai ya, Bang Novel kalau nggak salah di Buol, waktu di Buol ya saat itu. Nah, jadi memang ini ada kerusakan yang sudah sangat substantif di level baik di semua level ya kalau menurut saya, level pimpinan bahkan sampai ke pegawai kemarin ya, rutan yang kemarin sempat dibongkar. Nah itu juga salah satu yang memang sangat lucu ya menurut saya, bukan kemudian kita dari M57 terus membela korupsi di rutan, bukan. Kalau Bang Novel ingat di tanggal 10 April, sebegitu
kekehnya gitu. Iya. Waktu itu ketua Dewas menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan. Iya, iya. Jadi jangan banyak berharap, jangan segala macam karena mereka tidak memiliki kewenangan dan lain-lain. Saat itu ya sampai ada perdebatan dengan Pak Abraham, perdebatan dengan Prof Denny waktu itu juga hadir. Prof Denny saya juga berapa kali dari Melbourne datang, khusus beliau dari Melbourne datang untuk melaporkan hari itu ya, hari Senin tanggal 10 April. Jadi ingat sekali kita waktu itu Bang bersama-sama, Ketua Dewas menyatakan bahwa memang Dewas tidak ada kewenangan, tapi pertanyaannya kenapa kok sakti sekali ini di rutan? Ya, kita sangat dukung, bahkan pidanakan gitu loh yang rutan. Tapi ya pidanakan juga dong dugaan pelanggaran di level pimpinan. Betul. Karena ini akan jadi satu pelanggaran tersendiri, Bang, bagi Dewas. Dia sudah melanggar asas equality before the law. Karena pada kasus Lili Pintauli, Dewas tidak melaporkan pidananya loh ke penegak hukum. Nah, itu benar tuh. Sementara sekarang kita akan proses, KPK akan proses, pidana akan diproses dan lain-lain. Iya. Betul. Nggak ada standar sama sekali ya. Nah, kemudian kenapa Lili Pintauli tidak digunakan perlakuan yang sama di depan hukum? Diproses juga pidananya. Kenapa hanya para staf di rutan? Gitu. Ini melihat dari permasalahan yang kita obrolin sekilas ini saja, banyak problematika yang mendalam dan serius. Yang pertama, kalau kita melihat terkait dengan kasusnya Lili Pintauli ya. Lili Pintauli sebenarnya kalau kita lihat dia bukan, atau diyakinilah dia bukan berbuat sendiri. Kan dugaan tiket yang dapatkan lebih dari 12, lebih dari 10, sekitar 12. Dan bukan cuma tiket kan, ada transportasi, ada akomodasi, fasilitas lain-lain seperti hotel apa. Kan satu rangkaian itu. Kalau Lili kemudian mengundurkan diri dan harusnya dan kemudian nggak diusut, orang-orang lainnya kenapa nggak diusut? Kan itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan masalah Robin tadi dikatakan kan, Robin itu kan kemudian di persidangan dia mengatakan bahwa ada pihak lain loh, dan kemudian nggak diusut juga, baik secara pidana ataupun secara etik. Kalau kita bicara lagi terkait dengan masalah dugaan ada penyidik yang disebut dalam beberapa kasus 300 miliar, dugaannya ada 300 miliar transaksinya dan kemudian harus diusut. Begitu mengundurkan diri nggak diusut, melaporkan juga nggak Dewas ini. Jadi Dewas ini apa yang saya juga bingung ya mau bilang apa ya. Jangan Bang, tahan. Atau mungkin nggak paham dia. Tahan di situ, jangan. Dia mesti belajar dulu, Bung. Maaf, Bung, soal hukum. Aku siap nggak kira-kira kalau memberikan pelajaran hukum ke sana? Sebenarnya kan Dewas itu kan guru-guru kita ya Bang ya. Waktu dulu awal kita masuk penyidik. Paham saya begitu. Sekarang saya nggak mikir begitu lagi. Ini yang saya kadang-kadang masa iya nggak paham seperti itu? Nggak mungkin. Nggak mungkin nggak paham. Karena beliau-beliau itu orang-orang yang sudah sangat teruji di bidang penegakan hukum, profesornya ada, hakim ada, mantan pimpinan KPK bahkan pernah sempat jadi PLT ketua Bang. Nah, jadi ini kan kondisi-kondisi fakta yang paham hukum ya Bung ya? Yakin nggak Bung? Jadi kalau soal pemahaman saya nggak kurang percaya ya Bung. Secara apa ya Bang? Secara humble-nya kita Bang, bahkan penyidik-penyidik kita yang ada di KPK itu ya dulu belajarnya sama beliau-beliau. Tapi saat ini kenapa jadi kok tiba-tiba dibolak-balik gitu, justru malah kemudian ini yang juga saya sampaikan, jangan sampai kemudian nikmat ilmu yang dianugerahkan Allah kepada kita lalu kita hianati, kita gunakan untuk menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah, memanipulasi fakta, memanipulasi perkara. Ini tapi tahu nggak Bung, kenapa saya begitu gregetan dengan situasi itu? Ini gregetan sekali, gregetan sambil gitu kan, sebel banget. Bang. Karena dampak dari pembiarannya itu kemudian membuat praktek korupsinya semakin banyak. Apa iya korupsi yang terkait dengan rutan itu terjadi begitu saja? Bisa jadi karena dia melihat ada level-level pejabat itu juga berbuat. Jadi memberikan keteladanan, cuman keteladanannya untuk berbuat korupsi, berbuat masalah yang sangat serius. Ini KPK, lembaga yang memberantas korupsi, terus kemudian bermasalah dalam penanganan kasus korupsi. Maksudnya bukan bermasalah, tapi berbuat korupsi sendiri. Kalau bermasalah dalam penanganan korupsinya yang mungkin nggak optimal. Sudahlah, itu perkaranya nggak optimal, banyak yang dilakukan nggak optimal, terus kemudian malah berbuat korupsi sendiri, nggak diusut pula. Dan kemudian yang membuat saya agak heran
saya katakan heran lah kata-kata mau bilang apa lagi coba. Itu Dewas nggak terganggu tuh. Kalau ada korupsi, oh yang mana, ayo kita kejar. Itu kalau dia punya kepedulian, punya perhatian. Tapi sepertinya enggak tuh. Gimana tuh Bung? Kalau atau saya salah memahami Bung? Ya, jadi memang ini Bang, menurut saya Bang, korupsi di rutan KPK ini adalah fenomena gunung es. Hanya puncak kecil saja. Oke lah, kita nggak usah ngomongin rutan. Yang terkait dengan fungsional yang tadi 300 miliar. Karena tadi ada trickle down effect tadi Bang. Jadi sampai maaf ya Bang ya, teman-teman di rutan ini kan level pelaksana Bang. Dulu zaman kita aktif di penyidikan, itu saya waktu itu sebagai advokatnya pegawai, Bang, kepala advokasi pegawai KPK, itu yang mendampingi mereka masing-masing, semua staf pegawai termasuk yang di rutan, yang melakukan dugaan pelanggaran etik. Saya pernah mendampingi bahkan seorang pegawai rutan memasukkan kompor portable Bang. Jadi pegawai penjaga rutan memasukkan untuk tahanan. Untuk dia masak daging wagyu itu yang daging Korea yang tipis-tipis itu. Karena dia suka makan itu kalau malam, jadi dimasukin di fasilitas itu. Which is itu pelanggaran, tidak boleh ada fasilitas tambahan karena mereka sedang dalam rutan kan. Itu diproses di kode etik, diproses di pengawas internal dulu ya sebelum kode etik. Nah, itu sangat keras sekali kita. Saya kumpulin para pegawai rutan, para pengawal rutan, jaga rutan semua. Saya briefing, saya cari alat buktinya, lengkapin karena kita siapin berkas untuk menghadapi sidang. Mereka sangat ketakutan sekali. Jadi menurut saya kalau sampai sekarang ada duit 4 miliar, bahkan 5 miliar, 6 miliar, 10 miliar atau berapapun miliar itu yang sudah sampai miliaran Bang, yang itu sesuatu yang sudah sangat-sangat masif. Kedua itu pasti berjamaah. Ketiga sudah diketahui secara umum di level seluruh pegawai staf di rutan. Nah ini tidak boleh kemudian kita ngomong bahwa kerusakannya hanya di rutan. Yang paling bertanggung jawab adalah pimpinan KPK. Kegagalan dia untuk menegakkan kode etik, menegakkan integritas di dalam tubuh KPK, itu adalah kegagalan utama Firly Bahuri sebagai ketua KPK. Maka menurut saya tidak ada obat selain Firly Bahuri harus mundur dari ketua KPK atas praktek ini. Bagaimana mau dipermundur? Disuruh mundur. Mau diperpanjang? Diperpanjang setahun atau 2 tahun barangkali. Karena kalau setahun depan kan presiden sama DPR masih sama. Jadi kemungkinan 2 tahun. Jadi biar. Jadi saya juga bingung nih Bung. Kalau masalahnya kemudian KPK ini kemudian sudah masalahnya penanganan kasus korupsinya tidak terdengar, tidak terlihat, ya kan? Terus kemudian korupsinya semakin banyak dan pembiaran dilakukan oleh Dewan Pengawas. Terus Dewan Pengawasnya yang bekerja dengan menurut saya kurang sungguh-sungguh lah. Terus kemudian selalu mengatakan bahwa jangan berharap sama kami untuk bisa bekerja dengan karena tidak memiliki kewenangan, karena kami nggak punya kewenangan gitu kan. Diperpanjang pula 1 tahun ini, kan gitu. Lah terus apa yang masih bisa dilakukan? Dan kita ini yang di luar bisa ngapain ini? Ada yang termasuk masyarakat semuanya. Sebenarnya saya challenge sempat beberapa waktu yang lalu diminta pendapat di teman-teman pers. Itu saya challenge Dewan Pengawas. Kalau memang tidak memiliki kewenangan, kita stop semua kasus berjalan yang ada di Dewas hari ini. Karena tidak memiliki kewenangan. Jadi kita fair Bang untuk kemudian kita coba kita adil lah, kita buka-bukaan. Ayo kalau memang nggak memiliki kewenangan, ayo kita stop semua. Tapi kan enggak, dia memiliki kewenangan kalau untuk level staff untuk yang lemah. Ya kalau yang lemah diminta bukti kan ngasih dia Bu. Kalau yang kuat diminta bukti dia nggak mau kasih kecuali dipaksa kan. Jadi penegakan hukum seperti apa kalau cuma sekedar ada gium yang akhirnya kita ulang-ulang Bang, hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, atau itu yang mau disampaikan oleh KPK bahwa kalian selama belum jadi pejabat jangan korupsi, nanti kalau sudah jadi pejabat jadi orang kuat boleh korupsi seluas-luasnya. Itu yang kacau itu. Saya khawatir kemudian kepercayaan publik yang sudah turun sekali terhadap KPK semakin lama semakin turun. Dan satu hal ini Bung, saya juga khawatir dengan kondisi pimpinan KPK yang diyakini
banyak melakukan praktek-praktek korupsi atau praktek pelanggaran kode etik serius. Ini peluang besar di tahun politik mereka juga bisa dipakai untuk suatu tujuan-tujuan di luar dari tujuan memberantas korupsi. Itu resiko lain lagi itu jadinya. Resiko lain. Gimana itu, Bung? Yang paling fatal ya itu di titik itu, Bang. Karena kemudian saya juga berkali-kali wanti-wanti bahwa KPK tidak boleh masuk ke politik. Once dia masuk ke politik, dia nggak bisa keluar lagi. Kenapa? Karena siapapun nanti pemenang pesta demokrasi akan menggunakan hal yang sama, praktek yang sama, menggunakan KPK sebagai alat politik. Kalau KPK sudah menjadi piala bergilir dari pemenang Pilpres, kita nggak tahu nih siapa yang akan memenangkan Pilpres. Jadi nanti siapapun pemenang Pilpres maka akan dapat piala bergilir, yaitu hadiahnya adalah KPK yang bisa digunakan untuk menjadi alat gebuk politik. Nah, kalau sudah sampai di titik itu, matilah demokrasi Indonesia. Matinya itu demokrasi Indonesia, maka selesailah kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Itu sudah pastilah kalau seandainya KPK sampai seperti itu. Tentulah praktek-praktek korupsi di dalam KPK ini semakin banyak lagi. Orang sudah transaksional gitu. Karena kan kalau sudah bisa melanggar dari norma-norma integritas, apalagi yang akan dijaga di situ. Sudah tidak tertolong. Nah, dengan begitu, bagaimana pandangan KPK ke depan ini? Menurut Apung, dengan kondisi real, kita bicara faktor-faktor yang objektif yang ada sekarang gitu ya. Yang pertama adalah pimpinan KPK-nya bermasalah dan kemudian kita nggak melihat ada perubahan-perubahan. Dewasnya hampir serupa, perpanjangan, terus kinerjanya nggak terlihat lebih kuat, dan banyak lagi faktor-faktor, apalagi kepercayaan publik juga sangat turun. Terus apa yang ke depan KPK masa depannya nih kalau begitu? Ya menurut saya memang posisi KPK sudah sampai di titik nadir, jadi memang kehancurannya tidak hanya dari luar tapi juga dari dalam. Kalau harapan kita apa untuk setahun ke depan, kita sudah prediksi ya 57 sudah ngeluarin pernyataan resmi bahwa ketika kemarin MK mengabulkan perpanjangan masa jabatan, pasti KPK akan hutang budi. Nah, KPK ini nggak boleh hutang budi, betul. Karena ketika dia hutang budi, bayar budinya, bisa apapun ya, termasuk membunuh demokrasi itu sendiri. Nah, kalau kemudian nanti si pemberi hutang budi tersebut menagih, KPK kemarin kan sudah gua kasih hutang budi nih, sekarang tiba masanya lu giliran bayar hutang budinya. Bisa abang bayangkan betapa hancurnya hari-hari itu. Dan saya pikir begini, tahun depan ada pilpres, pileg, pilkada, ya kan? Terus kemudian kita melihat dan ada ratusan seluruh Indonesia yang akan bertarung pilkada. Dan kalau kita melihat dari praktek itu, kan ada banyak pekerjaan di MK tuh. Kalau kita berkaca dari waktu-waktu yang sebelumnya, ada beberapa kasus korupsi di MK. Suap, bahkan kalau kita melihat perkara yang Akil Mokhtar itu ketua MK itu melibatkan masalah sengketa pilkada, dan itu banyak. Hutang budi itu bisa nggak nanti jangan-jangan kasus-kasus begitu nggak diungkap atau nggak diusut? Ini yang bahaya. Ini yang bahaya, Bang. Makanya kata saya, berkali-kali saya wanti-wanti, KPK tidak boleh berhutang budi karena dia ketika dia bayar hutang budinya itu akan mematikan demokrasi. Betul. Dan itu bahaya sekali. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi daya rusak dari praktek-praktek yang korupsi yang dilakukan KPK sekarang itu sebenarnya jauh lebih besar daripada yang kita kira ya. Betul. Dan termasuk juga perbuatan Dewan Pengawas yang membiarkan atau mengabaikan untuk bisa mengawasi tugas dengan baik. Mereka nggak sadar, Bang, kerusakan yang mereka buat hari ini itu akan berefek puluhan tahun ke depan untuk jutaan anak bangsa yang bahkan mungkin belum lahir sekarang. Ya, miris sekali ya lihat situasi itu. Apakah ada harapan kira-kira Bung ke depan? Apa yang mesti dilakukan sekarang? Nggak boleh nggak berharap kan, Bang. Kalau kata nasihat Abang ke saya, jangan pernah kita putus asa terhadap harapan untuk Indonesia jadi lebih baik, insya Allah.
Tapi ya kita membahas ini bagian dari memperbesar harapan. Betul, ya. Betul Bang. Apa yang bisa kita lakukan ya seperti yang hari ini kita lakukan Bang. Menyampaikan kebenaran, menyebarkan informasi sebenar-benarnya ke seluruh lapisan masyarakat. Kita sampaikan terus. Kita juga kemarin kita sudah buat 1.000 surat untuk ke Presiden Bang ya. Sudah kita dari seluruh Indonesia saat itu dari Presiden BEM se-Indonesia, guru-guru besar untuk Presiden sampaikan maklumat yang kemarin kita sampaikan. Salah satunya itu stop kriminalisasinya Bang Haris dan Fathia. Kedua, stop KPK untuk masuk ke dalam politik. Jangan bunuh demokrasi Indonesia. Terus jangan lakukan kriminalisasi terhadap lawan politik. Dan juga ada beberapa isu krusial, lingkungan, omnibus kesehatan, dan lain-lain gitu. Itu semua kita rangkum di dalam 8 maklumat surat Presiden. Kita sampaikan ke Sekretariat Negara dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Itu yang kemarin kita lakukan. Semoga didengar ya, Bu. Terus sampai hari ini pun, sampai hari ini pun kita terus bersuara menyampaikan ke Presiden, ke Menko, dan ke seluruh anggota Dewan yang ada di Senayan, terus kita suarakan. Itu Bang. Ya, menarik sekali dan memang luar biasa. Semoga IM57 juga bisa berkontribusi lebih banyak. Insya Allah. Dan saya berterima kasih Apung berkesempatan kita berbincang ini. Semoga juga bisa dipahami dan menjadi kesadaran publik bahwa bahaya dari KPK yang melakukan perbuatan korupsi itu lebih besar daripada yang kita kira. Ini bukan sekedar membiarkan orang si A, si B, si C dapat uang, bukan sekedar itu. Atau mungkin membiarkan kemudian ada value-value atau perilaku-perilaku buruk dilakukan di KPK. Tapi juga resiko buat orang-orang baik di KPK yang bekerja. Tapi yang lebih parah lagi yang Abung bilang tadi, merusak demokrasi, merusak tatanan, dan banyak hal lain lagi. Dan kita tidak ingin itu terjadi. Kita ingin betul-betul dihentikan dan praktek-praktek korupsi di KPK diusut. Bagaimana kita berharap KPK bekerja memberantas korupsi kalau praktek di KPK sendiri nggak diusut. Semoga kemudian kalau ini dilihat sebagai suatu hal penting, semoga dilakukan ya Bung ya. Insya Allah. Semoga dilakukan dan kemudian KPK dibereskan ini. Orang-orang yang korupsi ini harus diusut semuanya. Termasuk pimpinannya sekalipun. Dan Dewan Pengawas yang melanggar etik itu juga harus dilanggar etik. Kemana juga dibahas itu. Harus dievaluasi langsung oleh Presiden Bang. Karena dia mekanisme pengangkatan anggota Dewas itu langsung dari Presiden. Baik, semoga ini hal-hal yang kita sampaikan bisa dipahami dan menjadi kebaikan yang dilakukan. Terima kasih ya Bung. Terima kasih semuanya. Bang Novel. Semoga perbincangan ini bermanfaat. Salam integritas, anti korupsi. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.